Damai sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari terkasih, ketika menghadapi peristiwa menjelang kematian, kita sering menemukan ada kata-kata, ungkapan, wasiat, pun wejangan dari orang yang menjelang ajalnya. Biasanya, keluarga sudah berkumpul bersama di suatu tempat, entah di rumah keluarga, entah di rumah sakit. Wasiat-wasiat yang diungkapkan pun sangat beragam. Ada yang berupa pesan moral agar keluarganya, anak cucunya berperilaku baik satu terhadap yang lain. Ada juga yang berisi tentang pesan-pesan perdamaian, permohonan maaf, pun harta benda dan warisan. Dengan harapan wasiat itu bisa dijalankan dengan baik oleh mereka yang masih hidup di dunia ini. Bacaan Injil hari ini mengangkat kisah tentang wasiat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjelang ajalnya. Apa isi wasiat Yesus itu? Pertama, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kedua, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dasar dari wasiat Tuhan Yesus adalah sama seperti anak manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, jelaslah bahwa Yesus menghendaki kita agar kita selalu hidup baik dengan cara saling melayani dan setia seperti hamba yang selalu rela memberikan yang terbaik bagi tuannya, atau dengan kata lain, bagi orang lain. Saat ini ada begitu banyak pengalaman, kisah, peristiwa, pun orang-orang yang hanya mau mencari keuntungan diri sendiri, mengeksploitasi hidup orang lain, mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan hidup bahkan nyawa orang lain. Dan masih banyak lagi pengalaman atau kenyataan-kenyataan pahit lainnya yang sering terjadi di lingkungan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua agar kita berhenti dari cara hidup demikian kalau kita termasuk para pelaku tindakan tersebut. Yesus sungguh-sungguh tahu dan ia pun mengingatkan kepada kita bahwa hal itu sungguh-sungguh tidak baik dan tidak benar sama sekali. Yesus melihat betapa indahnya hidup saling menguntungkan satu sama lain. Ada kerjasama, saling melayani, saling membantu, saling peduli, saling membangun hidup yang baik adalah harapan Yesus bagi kehidupan para muridnya, termasuk kita sekalian, karena kita adalah juga murid-muridnya. Oleh karena itu, jauhilah intrik-intrik jahat yang melemahkan semangat kesatuan sebagai murid-muridnya. Intrik untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk bahagia sendiri, untuk kaya sendiri, untuk menikmati keuntungan sendiri. Betapa indah kebersamaan sebagai murid-murid Yesus yang saling peduli satu sama lain, saling membantu, saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan menampakkan kepedulian satu dengan yang lain. Setiap orang akan merasa sebagai saudara dengan orang lain, merasa sebagai keluarga yang hidup saling menopang, saling peduli, saling melayani, dan terarah pada kesejahteraan bersama. Itulah sesungguhnya hidup yang diharapkan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, mari hidup sebagai murid-murid Yesus yang sejati, dengan hidup sesuai harapan dan kehendak Yesus. Mari kita hidup
dalam semangat sebagai pelayan satu sama lain, dan semangat untuk saling membantu dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Mari keluar dari dinding keegoisan kita yang sering mengarahkan kita pada kenikmatan dan kesenangan diri sendiri. Mari kita peka dan melihat orang lain, karena mereka adalah saudara kita. Dengan cara itu, kita hidup sesuai dengan kehendak Yesus.